Dongeng Anak Indonesia, kumpulan dongeng inspiratif anak hebat. Kera cerdik dan tipu muslihat buaya. Di tepi sungai yang jernih, terdapat jejeran pohon mangga yang berbuah lebat. Buah mangga di sana terkenal manis dan berair, membuat siapapun tergoda untuk mencicipinya. Seekor kera bernama Kepang tinggal di pohon mangga tertinggi. Setiap pagi, ia memetik buah untuk sarapan sambil menikmati semilir angin. Banyak hewan lain datang bergantian untuk menikmati kebaikan hati Kepang yang suka berbagi. Pada suatu hari, Kepang melihat seekor buaya besar berenang mendekati tepi sungai. Buaya itu bernama Krok. Matanya sayu dan gerakannya lambat seperti kelelahan. "Hei Krok, wajahmu lesu sekali. Ada apa gerangan?" tanya Kepang dari atas dahan sambil mengunyah mangga. Krok menghela napas panjang. "Aku sudah seharian berburu ikan, tapi tak seekor pun berhasil kutangkap. Perutku lapar dan bau manggamu itu sangat menggoda." Kepang si kera ekor panjang tersenyum iba melihat sahabat barunya. Ia segera memetik beberapa buah mangga yang paling ranum. "Tangkap ini, cobalah. Aku yakin kau pasti menyukainya." Krok menangkap mangga itu dengan mulutnya dan menyantapnya dengan lahap. "Wah, enak sekali. Boleh aku minta lagi?" tanyanya penuh harap. "Tentu saja sahabatku," seru Kepang riang. "akan kuberikan lebih banyak lagi. Datanglah setiap sore, kita bisa berbagi cerita dan makanan." Sejak hari itu, Krok si buaya datang setiap sore ke pohon mangga. Mereka mengobrol tentang banyak hal. Kepang bercerita tentang hutan, Krok bercerita tentang sungai. Persahabatan mereka begitu hangat dan menyenangkan. Suatu malam, istri Krok yang bernama Krokia bertanya curiga. "Mengapa kau pulang malam terus larut? Apa yang kau lakukan di hutan setiap hari, suamiku?" Krok menceritakan tentang sahabat barunya yang baik hati. Krokia meminta dibawakan buah mangga itu. Keesokan harinya, Krok pun meminta tambahan mangga untuk istrinya. Setelah beberapa hari menikmati mangga pemberian Kepang, Krokia mulai merasa iri hati. Ia tidak suka suaminya menghabiskan waktu bersama kera itu. Pikiran jahat pun muncul di benaknya. "Suamiku, aku sakit keras," kata Krokia berbaring pura-pura lemah. "Dukun bilang hanya hati kera pemakan mangga yang bisa menyembuhkanku. Kau harus membawakan hati sahabatmu itu untukku." Krok terperanjat mendengar permintaan istrinya. "Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah membunuh sahabatku sendiri," tolaknya tegas. Krokia menangis sejadi-jadinya. "Berarti kau rela istrimu mati demi seekor kera? Bawa dia ke tengah sungai dan tenggelamkan. Kera tidak bisa berenang." Dengan berat hati, Krok akhirnya menyetujui rencana jahat istrinya. Keesokan harinya, ia berenang menemui Kepang dengan perasaan bersalah. "Sahabatku, istriku mengundangmu makan siang di rumah kami," katanya terbata-bata. "Wah, senangnya. Tunggu sebentar. Aku akan memetik mangga untuk buah tangan," seru Kepang tanpa curiga sedikit pun.
Kepang mengumpulkan mangga terbaik dan membawanya dalam bungkusan daun pisang. Ia lalu naik ke punggung Krok yang kokoh. Mereka pun berlayar meninggalkan tepi sungai yang aman. Di tengah sungai yang dalam, Krok tiba-tiba berhenti dan mulai menyelam perlahan. Air mulai membasahi kaki Kepang. Hei, kenapa kau menyelam? Aku bisa tenggelam. Teriak Kepang panik. Krok menengadah dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku sahabat. Istriku ingin memakan hatimu yang manis karena kau selalu makan mangga. Kepang terdiam sejenak. Otaknya bekerja cepat, berpikir cerdik untuk menyelamatkan diri. Oh, kalau itu maumu, kenapa tidak bilang dari tadi? Tapi sayang sekali, aku meninggalkan hatiku di atas pohon tadi. Kata Kepang santai. Setiap hari aku menggantung hatiku di dahan sebelum turun. Ayo kita kembali dulu. Krok yang polos langsung percaya. Ia berbalik arah menuju tepi sungai. Begitu sampai di tempat yang dangkal, Kepang segera melompat dan memanjat pohon dengan cepat. Dasar buaya bodoh, Teriak Kepang dari cabang tertinggi. kamu hampir saja membunuhku. Mana mungkin ada makhluk yang meninggalkan hatinya. Krok mendongak dengan perasaan malu. Maafkan aku Kepang. Aku memang bodoh karena mendengarkan istriku yang jahat. Katanya lirih. Pergilah, persahabatan kita berakhir sampai di sini. Kepang berteriak sambil membuang mangga ke sungai. Kembalilah pada istrimu yang kejam itu. Krok berenang menjauh dengan ekor tertunduk lesu. Ia sadar telah kehilangan sahabat sejati karena tipu daya istrinya. Penyesalan selalu datang di akhir. Sejak itu, Kepang lebih berhati-hati dalam memilih teman. Ia tetap menikmati buah mangga, namun tak pernah percaya lagi pada buaya. Sungai jernih menyimpan rahasia tentang persahabatan yang retak karena pengkhianatan. Pesan moral yang disampaikan, kecerdikan dan ketenangan dalam berpikir dapat menyelamatkan kita dari bahaya. Jangan pernah mengkhianati sahabat demi kepentingan sendiri, karena penyesalan akan datang di kemudian hari. Dukung terus Dongeng Anak Indonesia dengan cara like, komen, share, dan subscribe.